Bekasi dan tokoh buat kami di Kabupaten Bekasi, Pak. Saya buka aja, saya mendukung salah satu perusahaan Haji Rusli dan Tukang RJU. Bukan beliau Pak membiarkan kami, tidak. Tapi kami akan selalu bergerak bagaimana role kami. Yang penting kami mematuhi aturan yang sudah ada. Contoh, kami tidak akan merugikan warga Kabupaten Bekasi. Kami tidak ada menghalang-halangi investor masuk ke Kabupaten Bekasi. Kami sangat mendukung Pak para investor masuk berada di Kabupaten Bekasi. Tapi dalam hal ini bukan kami mau menghambat investor asing ataupun lokal. Tetapi kami ini sebagai warga Kabupaten Bekasi yang tergabung ini Pak, kami hanya menginginkan dengan kekondusifannya, kami dengan ajuan kami bisa di ACC Pak. Karena jangan sampai ada terjadi monopoli. Kalau saya bilang kapitalis terlalu jauh saya bicara. Serakah. Kami juga kan sama Pak warga Kabupaten Bekasi. Beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi pada ini Pak Bupati izin, tidak ada satu perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya belum atau tergabung dalam masih tersendiri dari Nusantara. Secara pribadi, Jajaran Nusantara itu sudah hampir 2 bulan tidak ada jawaban. Dan kemarin pun terakhir, mungkin 2 minggu yang lalu kita bikin proposal, tapi tidak ada jawaban. Nah, kedatangan saya di sini mungkin ya karena kita kebersamaan komunikasi. Yang jelas saya mengikuti, barangkali saya jadi pelaku juga di industri. Karena saya memang belum nggak greget gitu ya, hanya sebatas tahu dan mengenyam juga pernah. Jadi di sini sangat-sangat monopoli, ya. Jadi saya bilang ada bahasa gitu ya, orang-orang yang punya limbah, yang udah ada jangan diutak-atik, karena udah ada yang megang gitu kan, udah kerjasama. Nanti yang baru boleh, ternyata yang lama enggak, yang baru juga diambil sama yang sudah punya. Ini maaf nih Pak, Karosa mungkin sudah punya puluhan, bahkan ratusan. Ini luar biasa ini keserakahannya. Saya tahu di situ. Gimana keadilannya? Yang jelas ya mungkin kalau pandangan saya, bupati pemerintah daerah paling bertanggung jawab gitu, bukan aparat keamanan. Kan kita yang punya aturan, ya kan? Itu. Jadi kalau dibilang nanti, oh itu urusan ini bukan Pak, ini urusan Pemda, urusan bupati yang bertanggung jawab. Kalau masyarakatnya berbenturan dengan masyarakat ya, kalau kata saya bupati paling tanggung jawab kan gitu. Jadi di sini perusahaannya Pak, saya di utara ya. Kalau dibilang ada lingkungan sini, sekarang Pak, yang di utara itu pertanian bagus Pak, bisa 1 tahun 3 kali. Dampaknya ada ke utara, saya di utara. Sungai mana yang bersirat? Nggak ada, iya kan? Nah terus pertanian digusur, itu kan dampak juga itu. Yang tadinya Pak, umur 30 sampai 60 tahun itu bisa bertani, nggak bisa. Sedangkan anaknya saja masuk pabrik sulit. Jadi bagus, barangkali bukan bagus ini ya. Rasa saya itu sangat masuk akal kalau memang Bekasi tertinggi pengangguran di Jawa Barat. Padahal industrinya hampir 7.000, ini kan lucu. Ada apa dengan ini? Ya, limbah pun dimonopoli oleh beberapa kelompok, gitu kan? Ini, jadi harus adil, ya minimal. Kalau udah begini ya, kembalikan lagi ke aturan, kan dilelang aja kan harus seperti itu kan. Jadi jangan tunjuk ini. Ini kadang-kadang Pak, diskomunikasi gitu kan, antara perusahaan dengan pemain limbah. Nah beres, urusan gue itu mah beres, ini seperti ini, ujung-ujungnya ini. Dan saya datang ke sini ya, karena saya pribadi, bukan persoalan saya dapat punyanya, saya minta keadilan aja nih. Ke depan jangan sampai ada. Masa yang seharusnya dimakan 100 keluarga dimakan seorang aja? Betul. Iya kan? Itu sungguh luar biasa masyarakatnya.
mana-mana dia mah. Nah saya yakin hanya Pemda yang bisa ngatasin. Iya kan? Ya kalau enggak siapa lagi tuh? Iya. Iya, mau sampai ke Polda mau ke Sodut enggak bakal bisa. Karena Pemda yang punya aturan. Jadi kalau bukan Pemda, saya yakin Pak. Saya berharap di sini, saya datang ke sini, ya mungkin bersama dengan ini, saya hanya minta keadilan aja. Insya Allah kalau emang udah adil ya, itu Pak dimakan 3 kelompok juga Pak, ormas atau apa Pak? Itu. Waduh, nggak habis 70 urusan itu. Apalagi dimakan sendiri. So bingung naruh itu di mana itu? Ya. Kalau orang nakal begitu. Yang satu berlebihan, yang ribuan orang kelaparan. Itu barangkali sekedar ini Pak dari saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, benar Pak ada perwakilan BUMDes dari luar BUMDes Kabupaten Bekasi. Ya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati Kabupaten dan saya Pak Tumbijaga, termasuk dari Sekdis PJ. Kita di sini menuntut keadilan Pak. Tadi Ketum Dijaga bilang puluhan, ratusan Pak. Harosa itu bukan ratusan di Kabupaten Bekasi saja, dari ribuan. Saya nggak banyak bicara di sini. Saya minta yang tadi Ketum Dijaga bilang, semua muara keputusan ada di Bapak. Saya itu sepakat sesuai dengan aturan. Saya minta jawaban keputusan untuk Patriot Kabupaten Patriot Bekasi 1. Saya minta jawaban itu keadilan Pak. Saya nyatakan di sini, saya sudah nurut Pak sama Bapak. Saya sebelum berangkat ke sini, saya ada meeting tadi sebentar sama Kapolsek di Karimun Utara. Maaf, tolong jangan dibawa pasukan. Nah, akhirnya saya bicara dengan teman-teman, sepakat kita hanya perwakilan. Saudara-saudara saya, anggota saya ada di kantor. Dia makan lidah pun saya tidak tahu Pak. Iya. Saya sendiri juga belum makan Pak. Iya. Ini masalah perut Pak. Apabila jawaban tidak berkeadilan untuk Patriot Bekasi 1, mohon maaf Pak Bupati, saya akan turun lagi lebih besar dari kemarin. Siap. Saya tidak pernah main-main. Masalah perut Pak Bupati, nyawa pun jadi taruhan. Betul. Perut lapar. Tadi Ketum Dijaga bilang, Tono hanya 1 orang, ini ada 16 LSM Ormas. Yang di belakangnya kayak saya WJI ada 1000. Kalau kita ambil jalan 1000 lah, gopek udah berapa ribu. Di mana hatinya para pejabat ini, pembesar-pembesar bupati? Kalau sampai jawaban ini tidak berkeadilan, saya sekali lagi, saya tidak pernah main-main, dan saya sudah sepakat dengan teman-teman, apabila jawaban dari PT Yuda termasuk dalam hal ini Bapak Bupati tidak berkeadilan, saya akan turun lagi. Pimpinan saya Hendro Priyono mendukung. Silakan kalau ada media silakan, direkam silakan. Karena saya juga mendapat respon dari dia. Tanpa restu dari dia, saya tidak akan turun ke PT Yuda. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak PJ Bupati Bekasi, Bapak Edwin Kamran. Yang kami hormati pada rekan-rekan semua Patriot Bekasi Bersatu. Saya atas nama Forum BUMDes Kabupaten yang mewakilkan dari BUMDes Desa Bojongmangu, terutama itu Desa Sukamukti. Saya sudah sharing dengan BUMDes Sukamukti. Adapun di desa tersebut atau BUMDes tersebut tidak
dapat porsi, atau dalam arti mereka dipersempit untuk gali potensi. Kami atas Ketua Forum Kabupaten Bekasi untuk membantu, terutama di Desa Sukamukti itu sendiri, umumnya di Kabupaten Bekasi, masyarakat Kabupaten Bekasi. Forum Kabupaten Bekasi memang kita akui, memang dasarnya memang plat merah, tapi kami dasar untuk gali potensi yang ada. BUMDes yang di zona industri, saya siap untuk bersatu dengan Patriot Bersatu ini. Kenapa sih BUMDes yang disebut plat merah bersatu dengan para LSM atau ormas? Kami yakin mereka juga adalah masyarakat warga Bekasi. Kepedulian kami terhadap dari potensi yang ada di Bojongmangu, terutama Desa Sukamukti, siap kami untuk membantu untuk gali potensi yang ada, terutama yang di PT Hyundai itu tersebut. Kami memohon kepada Bapak PJ Bupati untuk membantu atau membuka ruang kami untuk memfasilitasi atau bersinergi dengan PT Hyundai itu tersebut. Demikian kata saya terakhir. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semua saya tidak sampaikan satu persatu. Makanya suratnya sudah sampai berapa LSM ormas yang bergabung dalam Patriot Bekasi Besar. Pertama-tama kita banyak bersyukur kepada Allah Taala. Alhamdulillah hari ini sampai hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat umur, mudah-mudahan juga rezeki. Karena semata-mata Allah melahirkan seorang makhluk yang karena manusia seekor alat pun ada rezekinya. Tinggal kita menjemputnya dengan sebaik-baiknya. Itu harus yakin. Rezeki itu Allah yang atur. Kita mah hanya itu ya. Yang kedua, saya juga mohon maaf karena permohonannya hari Kamis. Malam ini bertemu saya di tapi hari Kamis saya masih dalam perjalanan dari Ternate dari SPG. Itu baru hari ini ketemu. Dan yang ketiga, saya sengaja memang menyambut audisi ini adalah dalam rangka memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Karena sepanjang saya baru 3 bulan di sini, tetapi ormas LSM yang ada di aliansi ini terus selalu menjaga produktivitas, Amin. hukum, agenda-agenda perubahan yang sedang kami laksanakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahkan ada yang terang-terangan maupun tidak, tetapi itu semua mendukung kami dan membesarkan, khususnya saya, membesarkan moral, semangat, karena ternyata selama 3 bulan saya memimpin Komunitas ini luar biasa persoalannya, banyak sekali harus diurusin, harus kita selesaikan bersama. Tapi dengan dukungan dari teman-teman semua, saya bisa tetap menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan sampai terakhir. Dan juga khususnya kegiatan kemarin unjuk rasa atau apapun istilah namanya, walaupun dengan masa yang demikian besar, namun bisa dilaksanakan kondusif. Saya kira tepuk tangan untuk satu ini harus menjadi model, menjadi contoh bagi siapapun di Kabupaten Bekasi yang ingin menyampaikan aspirasinya, lakukanlah secara damai, bukan secara kondusif seperti yang ini. Syukur-syukur bisa dengan pola-pola komunikasi seperti ini. Kalaupun harus dengan pengarahan massa tetap dalam. Dan juga hari ini saya minta, Bang, bisa nggak tidak dalam bentuk diskusi besar, tapi kita bertemu pimpinan-pimpinan dan bisa dilaksanakan. Ini artinya memang itikat baik kita semua untuk terus menjaga kondusivitas Kabupaten Bekasi agar Kabupaten Bekasi yang sekarang baru melangkah pulih dari COVID ini tidak terganggu lagi.
Kemarin dengan pandemi itu banyak sekali kemunduran yang kita alami. Bukan hanya kesehatan, banyak saudara kita yang wafat, sakit, tetapi juga banyak perusahaan yang menurun omsetnya, bahkan merugikan. Ya. Jadi pengangguran salah satunya juga meningkat karena banyaknya PHK dari beberapa perusahaan-perusahaan yang tidak bertahan, tidak bisa bertahan akibat terjangan pandemi. Nah, saat ini kita sedang pulih, investasi akan masuk lagi sebenarnya Hyundai ini satu industri lagi. Insya Allah tanggal 10 saya akan bertemu dengan jajaran owners investornya langsung dari Korea datang ke sini untuk memastikan bahwa memang situasinya kondusif untuk investasi. Oleh karena itu saya memang betul-betul menjaga betul di sini. Kebetulan yang kena permasalahannya juga Hyundai, saya akan masuk lagi ini masih grupnya benar. Jadi mulai itu banyak sekali. Nah, ini dari sisi baterai, ini yang sudah berjalan kan kendaraannya. Baterai ini juga akan dibangun di sini. Tetapi mereka ingin memastikan bahwa kita siap, bahwa kita menjadi memang betul-betul sebagai kawasan industri ini masyarakatnya juga paham. Dan saya sangat yakin dengan dialog seperti ini kita bisa saling menjaga. Karena urusan riba, saya kira bukan hanya kali ini. Apa lebih pintar, lebih paham dari saya di mana untuk mendapatkan kontrak, untuk mempertahankan, berkomunikasi dengan perusahaan. Karena kalau yang saya lihat memang ini urusannya sebenarnya bisnis perdata, hubungan dua pengusaha, dua unit usaha. Tetapi ketika hubungan-hubungan ini tidak sehat, nanti ada nuansa monopoli dan sebagainya, lalu situ pemerintah turun. Betul. Takbir. Karena abang-abang juga kalau lagi dapat mah nggak ngomong sama saya. Biasa. Pas dengan kebagian nah ini, karena ada ketidakadilan. Jadi kalau lagi dapat mah ini aja. Enggak, Pak. Insya Allah ingat Pak, Insya Allah. Enggak, pasti bekerja. Artinya saya senang gitu. Kalau abang-abang tenang, itu artinya memang situasi aman. Iya. Kalau ada suara sendiri, berarti saya harus memberikan atensi. Sesungguhnya sebenarnya yang saya pelajari dalam 3 bulan ini sudah ada peraturan daerah mengatur itu ya agar tidak terjadi hal monopoli dan kesepakatan. Nah ini baru kebuka nih. Sudah ada peraturan bupati, Iya. tetapi ternyata sekarang sedang kaji betul ya, maksudnya sudah ada perdanya itu tahun 2017, Pergubnya 2018 mengatur. Jadi semua kontrak itu harus melalui perizinan dan lingkungan. Tapi sebenarnya yang dibalik itu juga pengaturan, jangan sampai tadi terus berputar di satu kelompok saja, satu pihak. Namun 2017 sampai sekarang nampaknya implementasinya sulit. Nah ini yang sedang kita kaji kenapa PPL ini tidak berjalan, atau mungkin memang salah aturan-aturannya tidak sejalan dengan mekanisme bisnis ya. Karena ini tiap bisnis itu ada mekanismenya, ada tata niaga dan sebagainya yang harus kita sesuaikan. Oleh karena itu, yang bisa saya sampaikan hari ini, pertama, saya memahami betul aspirasi yang disampaikan oleh rekan-rekan semua, dan saya setuju bahwa keadilan itu nomor 1. Amin. Nah, yang kedua, oleh karena itu nanti saya memang tadi Hyundai diundang juga, tetapi kan sebagaimana diketahui saat ini Pak Chairman Hyundai langsung bertemu dengan Pak Jokowi dan dilanjutkan dengan pertemuan para menteri di Jakarta. Jadi seluruh manajemen di sini juga bisa ini sekarang di Jakarta. Jadi beliau sangat minta maaf kita tidak menghormati undangan saya, tapi karena memang sudah sepakat besok jadi mereka sudah mengamalkan waktu saya besok, jadi saya akan sampaikan aspirasi ini dan kita cari solusi. Yang kedua, pihak Prosa juga sudah lama ingin bertemu dengan saya, sama juga menyampaikan dari sisi saya bilang pikirkan dulu solusi. Kalau ada solusi baru bertemu dengan saya. Betul. Mantap.
mungkin sudah ada solusinya, makanya oke, saya akan coba. Nanti kita akan sampaikan setelah clear semuanya ya. Iya. Jadi kalau saya sampaikan sekarang kan belum jelas juga. Supaya berbeda dengan tim kita. Dan ke depan semua pengelolaan ini, kalau memang ada kesepakatan ingin diatur oleh pemerintah, ya dukung kita. Betul. Siap. Siap Pak. Jangan nanti sudah diatur pemerintah, kita tetapi juga main sendiri-sendiri lagi gitu. Insya Allah Pak. Dan atur perizinannya dari urus juga. Ya, ini kan harus kita paham. Nah yang terakhir pesan saya, walaupun ini pasti akan sudah paham bahwa betul kita memperjuangkan perut kita, rezeki kita untuk keluarga, tetapi memang cara kita juga harus dijaga jangan sampai kontraproduktif, gitu ya. Karena di dalam bisnis besar ini tentu semuanya menggunakan sistem, gitu ya. Sistem dalam hal kontrak, sistem dalam hal pengamanan, dan juga tata cara penindakan ketika ada katakanlah gangguan-gangguan seperti itu. Saya khawatir malah kita jadi korban dari itu. Kalau cara kita mulai dari ucapan kita direkam, gitu kan, tindakan kita apalagi. Nah kalau ini tidak sudah malah kita yang kena, gitu. Padahal kita mau perjuangan murni. Kasat, saya tidak apa. Kasat betul di lapangan kayak gitu. Kita perjuangan murni untuk keluarga kita, untuk nasib kita. Tetapi nasionalitas itu tetap harus dikedepankan untuk keselamatan kita juga, sampai nanti malah kita jadi bermasalah, jadi baik dalam penyampaian aspirasi. Sekarang kan segala hal bisa jadi bukti, gitu ya. Karena semua pakai CCTV, pakai rekaman, pakai apa. Nah, ini saya ngomong aja direkam semua. Jadi kalau ada salah, nanti saya harus mempertanggungjawabkan ucapan saya. Apalagi yang sifatnya tindakan fisik. Ini saya kira sudah kita banyak belajar dari apa yang terjadi selama ini di organisasi, tindakan-tindakan yang kalau emosional itu juga bisa kita sendiri. Mari kita tetap berdialog mereka bersama, dan industri di Kabupaten Bekasi tadi hanya akan bisa dulu berjalan kalau suasana kondusif. Itu membungkam rumus di mana-mana di seluruh dunia. Begitu ada gejolak, pasti mereka nekat karena mereka mah ingin enaknya. Bukan nanti ada masalahnya begitu, karena ada pabrik yang bisa jalan kalau situasinya tidak aman kan gitu. Jadi keamanan ini mutlak. Jadi kalau kita memang ingin memperjuangkan nasib diri kita, jangan merusak sawahnya istilahnya. Sawahnya harus dijaga bareng nih. Bahwa di situ ada hama, ada tikus, ada apa ya kita kejar itu aja. Sawahnya harus tetap jaga supaya tetap bisa kita panen. Merusak dari ladang dan sawahnya. Ini yang saya kira saya harapkan, karena kalau sampai mereka ini aja termasuk yang tanggal 10 yang deal ini, kuncinya sekarang ini kita kalau memang berhasil seperti sekarang ini bisa menunjukkan bagaimana masyarakat Bekasi menyikapi secara prosedural, secara konstitusional, ini mereka pasti akan masuk terus menerus Bekasi, karena kita semua bergantung juga dari industri ini. Saat yang sama tadi pertanian di utara dan sebagainya itu juga akan terus kita perjuangkan agar limbah industrinya tidak mengotori air untuk sawah, tidak untuk menjedot air sehingga kekeringan di utara. Namun itu semua butuh proses. 3 bulan saya di sini belum bisa melakukan apa-apa. Lalu identifikasi, pemahaman masalah, kemudian ada beberapa tindakan mungkin yang sifatnya masih di permukaan. Tapi kalau hal fundamental memang butuh waktu lebih lanjut dan dukungan dari semua pihak. Saya mohon dukungannya agar apa yang sedang kita lakukan saat ini bisa berhasil. Amin. Tentu saja dari saya lagi terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tenang. Dan besok lusa saya bisa informasikan lagi hasil dari saya nanti 3 pihak ini setelah sekarang itu ketemu dengan aliansi. Yang saya mohon,
baik itu yang ini, yang KPN-nya terkait dengan pertanian saat ini, maupun yang ke depan, yang tadi pembenahannya, supaya lebih berkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah mengapresiasi PJ Bupati untuk mengakomodir kita semua sampai bisa diskusi santai. Alhamdulillah Bekasi harus tetap kondusif. Dan di samping itu pemerintah khususnya PJ Bupati sudah berjanji untuk hari esok akan bertemu dengan pihak manajemen PT Hyundai. Jadi bukan hari ini PT Hyundai tidak mau hadir karena memang ada sangat lebih urgent diprioritaskan secara internal PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia. Ada agenda disupport oleh Bapak Damin Sada selaku Ketum Jajaka, berikut dari organisasi pemerintahannya Pak dari BUMDes Kabupaten Bekasi yang mewakili dari BUMDes Desa Sukamukti pun hadir. Alhamdulillah, artinya rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Suara